Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Bagiku hari yang baru yang lama telah berlalu. Sekali lagi katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencanamu indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, firman-Mu, rencanamu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku.
Terima kasih kami dapat bersekutu denganmu. Terima kasih dalam hadiratmu kami dapat memandangmu, sehingga engkau semakin jelas, semakin jelas. Kami dapat memandang engkau. Yesus, Kaulah harapanku. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah dambaan kami. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah. Kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan
harapkan Engkau lebih dari segalanya. Engkaulah nafas hidup kami. Engkaulah segalanya. Engkaulah nafas hidup kami. Engkaulah hikmat kami, Engkaulah keselamatan, Engkaulah kekudusan bagi kami. Bertemu muka dengan Tuhan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta, layakkan aku, bawaku, bawamu untuk menyembah-Mu di balik wilayah suci. Bertemu muka dengan Tuhan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik. Bertemu muka, bertemu muka dengan Tuhan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Sekali lagi katakan bertemu muka. Temu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Diam
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini kami dapat bersekutu kembali dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau menyegarkan kami semuanya. Terima kasih. Kami boleh kembali sehidangan dengan Engkau. Kami tahu firman-Mu, perkataan-perkataan-Mu yang hidup adalah makanan bagi jiwa kami. Makanan bagi roh kami. Bahkan makanan bagi tubuh kami. Terima kasih. Engkau adalah perkataan-perkataan itu sendiri. Terima kasih dan Engkau tinggal dalam kami. Menjelma di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengenalan ini. Biarlah kiranya pengenalan ini boleh semakin hari semakin menyebar bagi seluruh ciptaan-Mu. Bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Biarlah kiranya setiap orang dipuaskan dengan memandang Engkau. Engkaulah kepuasan kami. Engkaulah kesenangan kami. Engkaulah semangat dan gairah kami. Mata kami tertuju kepadamu. Cinta kami tertuju kepadamu. Terima kasih. Kalau mungkin dulu kami boleh hanya mengenal Engkau dari jauh. Tetapi sekarang Engkau menyatakan dirimu sangat dekat dengan kami. Kami boleh merasakan kedekatan sampai nafas hidup kami. Sampai ketika kami bernafaskan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Engkaulah yang memberikan di dalam hati kami, anak-anak kami, puji-pujian, nyanyian-nyanyian baru. Sehingga hari-hari yang akan kami lalui dan kami lewati sebagai ungkapan perasaan kami yang baru setiap hari. Supaya terbukti bahwa memang Engkau selalu baru setiap hari. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih kalau kami boleh diundang datang di sini. Terima kasih Tuhan. Kamilah yang menunggu di depan pintu-Mu Tuhan. Oh terima kasih. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu selama ini Tuhan. Menunggu kami, menanti kami. Oh menyatakan rahasia-rahasia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau membuat apa yang dulu menjadi misteri bagi umat manusia. Sekarang bagi kami itu semakin hari semakin jelas. Karena Engkau sendirilah pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih. Kami mau mendengarkan perkataan-perkataan. Sebab perkataan-perkataan adalah perkataan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Biar semua orang percaya katakan. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi. Halo. Bagaimana kabarnya pagi ini? Haleluya. Shalom. Cek sound dulu, saudara. Shalom, Pak. Shalom. Shalom semua. Shalom. Selamat pagi. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Kurang bassnya, kurang high-nya. Mungkin masih parau gitu kan. Baik. Puji Tuhan ya. Ada yang murahnya kok nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk atau gimana? Tadi malam katanya nggak bisa masuk. Mami hubungi nggak? Oh, ya sudah. Baik, ada masalah mungkin.
Hah? Laptop. Pakai handphone. Oke, baik. Puji Tuhan yang di radio, shalom semua. Di radio ada di radio ada 7 ya. Baik. Siapa saja? Ada Mbak Alexa, ada Mbak Gwen, ada Mbak Yanti, ada Pak Lunggu mungkin. Sudah sebut 4, 3 lagi saya nggak tahu. Baik, puji Tuhan ya. Oke. Adakah di antara saudara yang mau sharing? Silakan, saya kasih kesempatan. Oke, 1, 2, 3. Ada yang kameranya terlalu tinggi gitu, jadi yang kelihatan terlalu jauh lagi. Haleluya, sukacitanya mana? Wow. Apakah saudara melakukan penelitian terhadap hati saudara setiap hari? Pikiran-pikiran yang muncul. Biasanya saudara harusnya pasti muncul saudara. Yang negatifnya. Karena kalau nggak muncul saudara, berarti saudara tidak meneliti gitu. Karena kalau tidak ada lagi yang mau dibersihkan oleh Tuhan, berarti sudah hidup selama-lamanya. Gitu. Setiap perkara ketika datang kita hadapi, nah belajar ngecek. Nah, karena sangat dalamnya lah kelicikan itu ya. Karena kita makan perkataan-perkataannya si jahat itu, membuat itu berurat berakar gitu. Dia menjelma kuat sekali. Ya, jadi ini serius sekali saudara ya. Dan sampai-sampai harus Tuhan yang menggantikan kita gitu. Makanya dia makan kita. Jadi hidupnya itu telan kita gitu loh. Yang ditelan itu segala yang berbau kematian di dalam kita. Berbau kematian itu kan sumbernya cuma satu, pemberontakan. Ketidaktaatan. Ketidakpercayaan. Jadi keadaan Maria dan Marta yang membuat hati Tuhan masjul itu benar-benar apa ya? Sampai masjul itu sedih sekali gitu loh. Kesedihan tingkat tingginya Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Kan Tuhan Yesus pada waktu itu kan belum bangkit dari antara orang mati. Jadi tentu perkataannya itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan Yahweh itu saudara. Perkataan Tuhan yang tak kelihatan itu. Saudara.
Jadi dia berfirman, saudara. Akulah kebangkitan dan hidup. Harusnya saudara, harapan Tuhan ketika Tuhan mengatakan itu, wajah Maria harusnya berbinar-binar atau wajah Marta berbinar-binar. Matanya itu harusnya itu langsung cerah gitu. Karena mendengarkan perkataan itu. Karena seperti biasanya, harusnya ketika Tuhan datang sebelum Lazarus mati, setiap kali Tuhan datang, wow, itu seperti anak kecil yang menyambut bapaknya. Itulah Maria. Seperti seorang perempuan yang melihat pasangannya ketika datang. Jadi itulah yang membuat Yesus sangat sering mengunjungi mereka bersama dengan murid-muridnya. Karena Maria sudah berjumpa dengan Tuhan yang tak kelihatan itu. Jadi Yesus tahu kalau Maria itu sudah tidak lagi melihat dirinya sebagai manusia biasa. Jadi Maria itu sudah berjumpa dengan Allah itu sendiri. Jadi ketika Lazarus itu meninggal, kenapa hati Tuhan sampai masgul? Berarti begini, saudara. Berarti Lazarus itu masih lebih penting bagi Maria daripada Tuhan. Sama seperti Penina dan siapa? Hana ya. Hana itu sebetulnya sangat dicintai juga oleh Elkana. Sama seperti Sarah dan Abraham. Sarah sangat dikasihi oleh Abraham. Tetapi ketika dia nggak punya anak, dia merasa tidak layak di hadapan Abraham. Saudara, itu yang membuat hati Tuhan masjul. Ada hal-hal yang lain di dalam diri kita yang melebihi Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menganiaya kita, menekan kita, mengintimidasi kita. Ketika mata kita tertuju ke situ, saudara, jadi membuat kita tidak bersuka cita. Lalu kita merasakan luapan-luapan ingin membalas. Ketika kita mengalami kekurangan, kita rasanya Tuhan belum cukup sama kita. Kita berusaha ingin menambah pundi-pundi kita. Disitulah sering Tuhan hatinya masjul. Ketika ada yang lain yang lebih menarik perhatian kita daripada dia. Yang kita sampai memberikan seluruh tenaga kita untuk hal di luar Tuhan.
Bukan tidak beralasan, saudara. Tuhan mengatakan itu karena dia tahu apa yang kita kejar selain dia itu adalah kesia-siaan. Segala yang kita kasihi di dunia ini itu akan membawa kita kepada kehancuran karena memang dunia ini sudah dihukum. Berarti kalau hati kita terpaut kepada hal di luar Tuhan, maka kita akan mengalami kematian, kesengsaraan. Jadi karena itulah maka dia dengan sabar menarik perhatian kita. Dia sengaja tes kita, saudara. Dengan berbagai macam hal, dengan tujuan supaya kita tahu di mana hati kita berada. Maka yang dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi saudara, ternyata hati Maria ternyata ada di dalam saudaranya Lazarus. Bukan di dalam Tuhan. Sehingga saudara, ketika melewati proses yang panjang, Maria akhirnya mengerti, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, dia tidak peduli dengan apapun yang lain. Sampai-sampai dia tidak tahu kalau kuburan itu tertutup dengan batu yang besar. Tetapi saudara, di dalam hatinya ketika Tuhan itu tidak ada lagi, hatinya terpaut sekali kepada Tuhan. Sehingga mereka pergi ke kuburan itu. Saudara. Nggak tahu mau ngapain mereka ke sana. Apakah cuma hanya ada di pintu kuburan itu, saudara? Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Saudara, itulah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang asli. Saudara, bagi mereka pada waktu itu sangat sulit ya. Mempercayai Tuhan yang menjadi manusia. Itu sulit, saudara. Kita saja, saudara, yang karena iman sebetulnya. Kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kan iman. Itu kan anugerah. Sampai hari ini, kenapa banyak orang murtad tidak mempercayai Tuhan yang sudah menjadi manusia? Berarti selama ini kepercayaan mereka tidak benar, gitu kan? Jadi sekali lagi, saudara, kita itu harus mengalami yang namanya Tuhan menjadi manusia. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi kita melihat Tuhan dalam rupa manusia. Makanya ada istilahnya ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, pikiran kita mencari orang-orang yang dapat kita tolong.
Itulah yang dialami oleh orang-orang percaya dulu. Sehingga mereka, kalau ada orang asing, mereka harus mengundang masuk ke rumahnya. Bahkan di salah satu tempat di Arab itu mereka itu punya satu kebiasaan. Kalau ada orang asing, itu harus disambut, dikasih makan, sampai 3 hari baru ditanya. Apa tujuanmu? Kamu dari mana? Tapi sebelum sampai 3 hari itu, maka orang ini seperti raja di rumah itu. Itulah kebiasaan. Karena tanpa sadar orang-orang sudah menjamu malaikat. Nah, jadi saudara, pengertian ini juga yang membuat gereja-gereja melakukan pelayanan sosial. Karena perkataan Tuhan itu, setiap hal yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Jadi saudara, apa yang mereka lakukan bukan lagi karena melihat Tuhan. Tapi sudah jadi rutinitas. Padahal yang diharapkan Tuhan adalah kita bisa melihat Dia dengan jelas. Itulah harapan Tuhan dari ketika Dia berfirman itu. Dia bukan mengharapkan kita jadi orang-orang yang suka pergi ke penjara. Seperti dilakukan oleh murid-murid, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan para janda-janda. Bukan itu harapan Tuhan. Harapan Tuhan adalah orang mencari Dia dengan jelas sampai ketemu. Karena kalau seperti itu jadinya bias, jadinya pelayanan lebih utama daripada Dia. Sehingga orang ya bisa mendirikan panti asuhan, panti jompo, pelayanan ke penjara. Jadi ada tujuan tertinggi, yaitu berjumpa dengan Dia secara pribadi. Jadi saudara, itulah tujuannya kita diundang masuk di sini. Masuk dalam persekutuan ini, saudara. Tuhan sendiri yang buat. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita, mengajari kita. Tuhan sendiri yang membuat kita itu bersaksi dari hati kita. Ini Tuhan. Sehingga ketika kita mengucapkan kata-kata itu, maka karena keluar dari mulut kita, ini Tuhan gitu ya. Keluar dari mulut kita. Maka perkataan itu adalah perkataan Tuhan. Sehingga lama-kelamaan kita secara manusianya, lama-kelamaan kita menjadi tahir. Lama-kelamaan segala kekotoran-kekotoran. Tahu nggak kekotoran itu? Adalah hal-hal yang membuat Tuhan itu menjadi samar. Jadi itu seperti selubung yang menutupi kita. Sehingga kita nggak melihat Tuhan. Tetapi begitu kita mendengarkan perkataan, lalu ada respon dari kita. Waktu respon yang keluar inilah, itulah yang membuat kita dibersihkan.
Jadi bukan begini, bukan memakai firman Tuhan. Beda ya, memakai firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan. Kalau memakai firman Tuhan, saudara, itu masih ada unsur diri kita. Kita tahu firman kan? Lalu kita declare, kita perkatakan. Berarti kan kita memakai firman. Itu masih zaman Taurat. Renungkanlah itu siang dan malam. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Jadi saudara, kepercayaan kebanyakan orang masih di situ. Jadi mereka mengimani yang ada di dalam Alkitab. Mengimani sampai mereka berpikir sudah itulah Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini dalam firman ini. Sehingga mereka cakap dalam menghafal ayat-ayat dan memegang teguh ayat-ayat. Mereka pintar sekali. Tetapi kepintaran itu mengurung Tuhan. Dan tak mungkin Tuhan terkurung. Karena Tuhan lebih besar. Dia lebih berkuasa. Siapakah manusia itu? Nah, hal inilah saudara yang saudara dibawa kepada pengertian yang baru ini. Jadi saudara, paradigma saudara benar-benar dibuat berbeda sekali. Dan saudara sampai harus merasakan benar-benar, saudara benar-benar tahu bahwa saudara sedang diselamatkan. Jadi bukan fiksi, bukan hayalan, bukan bayangan, bukan mengiman-imani, bukan. Tapi nyata sekali. Tak ada keraguan sedikit pun. Saudara harus sampai mengalami yang namanya pekerjaan seperti itu. Kalau tidak, saudara pasti akan ragu nanti berjumpa dengan Tuhan enggak ketika saudara enggak ada di muka bumi ini. Ketika sakit penyakit datang. Saudara pasti akan mengalami keraguan. Saudara pasti akan dengan cepat condong kepada obat-obatan dunia ini. Karena dunia ini pasti menawarkan juru selamat palsu. Dan pada saat itu saudara benar-benar sedang ada di hadapan Tuhan. Sedang menguji saudara dengan tidak memberikan mujizat kepada saudara. Nah, itulah makna pekerjaan yang kedatangan Tuhan ini, saudara. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua ini bukanlah akhir segalanya. Bagi dunia ini memang saudara akhir segalanya. Karena terbukti mereka tidak mau menerima Tuhan yang jadi manusia itu. Mereka masih menyembah Tuhan yang tak kelihatan itu. Di mana mereka tidak tahu kalau iblis juga bisa menyamar jadi Tuhan yang tak kelihatan itu. Jadi mereka berpikir mereka menyembah Tuhan, tapi sementara mereka menyembah iblis. Itulah kenapa Tuhan datang jadi manusia. Dan itu sulit diterima oleh manusia. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan,
yang menjadi manusia, kalau seperti yang kemarin, saudara masih percaya kepada Tuhan yang tak kelihatan karena saudara belum pernah berjumpa dengan Tuhan yang sudah menjadi manusia itu. Belum pernah kan? Jadi saudara, ketika saudara bilang begini, oh kalau aku hidup di zamannya mereka itu, nggak mungkin lah aku menolak Tuhan. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Karena seperti itulah perkataan orang-orang Yahudi. Ketika mereka memperbaiki kuburan para orang-orang kudus. Seandainya kami hidup di zaman itu, tentu kami tidak akan membunuh. Tapi Tuhan mengatakan, justru dengan apa yang kamu lakukan, kamu sedang menyatakan bahwa kamu adalah keturunan daripada para pembunuh-pembunuh itu. Jadi saudara, itu sebabnya dia datang kembali. Makanya dikatakan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Diuji saudara kepercayaan kita. Jadi dia datang kembali dalam rupa manusia. Dan itu tepat ada di dalam saudara. Kalau saudara fokus terus kepada dia, menanti-nantikan dia, menunggu dia. Ketika saudara bekerja, hati saudara terpaut kepada dia, bukan kepada pekerjaan saudara. Rasanya setiap kali saudara ada waktu senggang, yang saudara renungkan Tuhan, perkataan Tuhan. Lalu saudara menemukan ada kekosongan-kekosongan dalam hati saudara. Lalu saudara bertanya kepada Tuhan. Saudara, bagi saudara untuk mendengarkan, menyaksikan kembali siaran ulangan kita yang saya posting, saudara. Harusnya saudara lebih mudah. Karena bukan saudara yang berkata-kata. Tapi bagi saya yang berkata dengan mulut saya, ketika mendengarkan ulang, bisa memperhatikan bukan saya yang berkata-kata. Tahu nggak saudara? Pastikan ada muncul. Ada hal-hal yang lain muncul. Kamu nih menyombongkan diri. Kamu meninggikan diri. Bukankah kamu manusia? Lalu kamu mengatakan bahwa Tuhan berinkarnasi di dalam kamu. Bahwa Tuhan yang berbicara melalui mulutmu. Bukankah kamu itu sombong meninggikan diri? Apakah saya tidak dengarkan suara itu? Saya dengarkan suara itu. Lalu saya bawa kembali pernyataan itu kepada Tuhan. Jadi saudara, di situ dia mengajarin perbedaan antara manusia dengan Tuhan yang berinkarnasi, yang sedang berbicara. Tuhan membuat perbedaannya. Tuhan memberikan ayat-ayat dari Alkitab untuk meneguhkannya. Dan saudara, saya coba selalu memperhatikan karena tidak ada tandemnya, saudara. Kalau saya mencari daripada hamba-hamba Tuhan, nggak ada tandemnya, saudara. Karena apa? Mereka membicarakan sama saja dengan yang dulu. Nggak ada gunanya saya cari referensi dari mereka. Nggak bisa cari referensi dari mereka. Karena
kepercayaan mereka itu masih usaha kekuatan. Sekalipun mereka mengatakan dengan iman. Sekalipun mereka menyatakan, oh pewahyuan lah, ilham roh lah, segala macam. Ternyata mereka belum menemukan dengan jujur. Ketika dia mengatakan itu, apakah mereka itu sedang meninggikan dirinya atau Tuhan? Unsur diri manusianya masih kuat sekali. Saudara, bukan saya yang mengatakan. Bukan sekali dua kali, saudara. Dan sekarang sedang disingkapkan di hadapan kita dengan nyata. Mereka yang punya jemaat banyak, mereka yang punya karunia apapun, saudara, sekarang dengan jelas dipampangkan di depan kita. Dengan keadaan yang makin parah di depan. Mereka mengandalkan manusia, mereka mengandalkan pemerintah, atau mengandalkan Tuhan yang mereka sembah. Kepercayaan mereka itu kepercayaan yang disangka orang jalan lurus itu ternyata menuju maut. Itulah gunanya penderitaan yang belum pernah dialami oleh manusia ini. Karena saudara, peperangannya itu benar-benar tidak kelihatan. Tetapi sangat mematikan. Dengan proxy war itu saudara, itu benar-benar orang dikendalikan oleh sistem. Otaknya itu sampai dikendalikan. Sampai dia tidak bisa berbuat dari akal sehat. Hati nuraninya bisa jadi tumpul karena disetting oleh sistem itu. Jadi si pembinasa itu saudara dikatakan berbuat sekehendak hatinya. Itu kitab Daniel. Itulah yang ada di depan kita. Itu penderitaan yang ada, yang dikatakan yang belum pernah terjadi. Itulah puncak pengetahuan manusia. Tetapi saudara, Tuhan masih menyisakan. Jadi di satu sisi mereka berperang satu dengan yang lain. Oke, jadi saudara, sekali lagi mereka akan diizinkan mengalami kesatuan. Itulah namanya satu pemerintahan dunia, satu agama dunia. Tetapi tepat di puncaknya itu saudara, disitulah Tuhan menghembuskan mereka dengan nafas yang dari mulut. Jadi itu tidak lama. Jadi saudara, kita sedang ada di puncak itu. Jadi waktu yang sangat singkat itu. Berbahagialah orang yang menanti-nanti sampai 1335. Jadi masa yang singkat itu kan masa ketika Tuhan Yesus memulai pekerjaannya saudara di muka bumi. Itu 1335 hari. Itu batasan, itu standar. Jadi saudara, Tuhan Yesus selama 1335 itu saudara. Dia itu menanti-nanti Bapaknya setiap hari. Ketika Yohanes baru dibunuh. Tahu saudara, dia itu kan mau menyendiri kan. Lihat bahasanya, kata-katanya di situ. Karena saudara, bayangan tentang kematiannya itu jelas sekali. Jelas sekali di pandangan dia. Dan kesedihan dia, karena saudara, Yohanes itu dia adalah mewakili
penduduk muka bumi yang mengasingkan diri dari dunia ini. Jadi ketika dia mendapatkan tugas ilahi, dia benar-benar, saudara, sampai sembunyi di padang gurun. Ketika dia muncul, saudara, akulah suara yang berteriak-teriak, yang berseru-seru di padang gurun. Saudara, siapa ada orang di padang gurun? Bayangkan, bukankah dia itu seperti orang gila? Dan ketika pada waktunya dia tampil, saudara, bayangkan betapa menderitanya Yohanes Pembaptis sejak dia lahir. Tetapi saudara, Tuhan sedih ketika dia pun sudah melihat bahwa Roh Kudus turun kepada Yesus ketika dibaptis. Ketika dia membaptis Tuhan, dia bilang sama Tuhan, aku nggak layak mengikat tali sepatumu pun, aku tidak layak. Itu kan pekerjaan hamba. Untuk memakaikan kasutmu pun aku tidak layak. Tahu saudara Yosua? Yosua itu adalah pembawa kasutnya Musa. Jadi kira-kira begitu saudara. Saya jadi Yosuamu pun nggak bisa. Nggak layak saya. Tentu saudara, itu adalah pernyataan roh di dalam Yohanes Pembaptis. Dia tahu. Itu pernyataan Tuhan di dalam hatinya. Dan dia tahu pergerakan roh itu, saudara. Karena dia punya pengalaman itu setiap hari. Tetapi kenapa di puncak pelayanannya dia ragu terhadap Mesias itu? Engkaukah yang kami nanti-nantikan itu? Kalau tidak, katakan kepada kami. Saudara, ketika Tuhan mendengarkan bahwa kepala Yohanes sudah dipenggal, dia itu sedih sekali. Alangkah sulitnya orang diselamatkan Tuhan. Bapak, kok bisa sampai seperti itu? Betapa sulitnya manusia ini kita selamatkan. Kira-kira begitu, saudara. Makanya dia setiap kali, saudara, dia menanti-nantikan Bapak. Jadi ketika dia datang itu, yang didoakan itu adalah gini, saudara. Ada gejolak di dalam hatinya. Itu dari sisi manusianya tadi, yang dia punya kehendak itu, saudara. Kan Yesus punya kehendak secara manusia. Itu sengaja dibuat oleh Allah. Jadi Allah yang tak kelihatan itu dalam satu waktu itu seperti mereka itu terpisah gitu loh. Jadi mesti punya pengertian seperti itu ya. Tapi jangan terus memisahkan secara ekstrim. Nggak bisa. Nah, kita juga demikian, saudara. Menurut Bapa, yang dia inginkan kita itu menyatu dengan dia. Namun kita tidak boleh begini. Oh, Tuhan sudah ada dalam saya. Makanya segala sesuatu Tuhan. Enggak begitu juga. Jadi sesadar-sadarnya diri kita ini adalah diri kita. Oke? Makanya dikatakan siapkan akal budimu. Selama ini, saudara, kepercayaan orang percaya itu buta. Membabi buta, saudara. Jadi banyak orang-orang yang ngeroh ini
tidak masuk akal lagi. Mengawang-awang, saudara. Makanya coba lihat mereka, para pengkhotbah-pengkhotbah yang berurapan atau bernubuat itu. Itu mereka akan membuat diri mereka itu, wow, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tadi malam saya mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Tiba-tiba saya mendapatkan ini. Tuhan tampil di hadapan saya. Lalu mereka mengubah bicara mereka. Dari yang tadi, ya biasalah. Kalau orang biasa kan ya biasa seperti ini, ngomong biasa kan. Tapi orang-orang yang kepenuhan roh ini, nada bicara mereka menjadi berubah. Mereka akan membuat supaya orang terkesima. Terlepas dari apakah itu memang Tuhan. Ketika orang itu mengubahnya dengan intonasi, dengan hal apapun, maka unsur diri mereka sudah masuk. Dan itu menjadi kepalsuan di hadapan Tuhan. Seperti itulah kita bisa menilai mana nabi palsu, mana Kristus palsu. Jadi saudara, ketika saya mengatakan seperti ini, akan muncul nanti orang, atau mungkin saudara juga bisa. Kalau saudara tidak mengenali Tuhan yang asli, maka saudara bisa, atau orang lain bisa meniru Tuhan yang berinkarnasi. Bisa meniru. Makanya saudara, itulah sebabnya kita mesti terus menanti-nantikan Dia. Memperhatikan gejolak dalam hati kita. Respon-respon yang keluar, lalu kita doakan kembali. Maka ini dikatakan, orang yang mendapatkan upahnya, ketika dia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dia berdoa dari tempat yang tersembunyi. Maka Allah yang ada di tempat yang tersembunyi itu akan memberikan upah. Apakah upahnya? Nggak ada upah yang lain yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Upah kita adalah Tuhan. Tuhan yang asli. Dirinya yang asli, yang misteri itu loh. Itulah yang akan kita lihat ketika kita menanti-nantikan Dia. Makanya Tuhan sedih tadi dengan Yohanes itu, saudara. Bayangkan berapa lama dia ada di padang gurun. Bayangkan saudara, dia menjadi seperti orang gila karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengasingkan diri, makanannya itu berbeda. Kalau teman-temannya makan roti, dia makan belalang dan madu, saudara. Karena di hutan atau di padang gurun tidak ada roti. Bayangkan setiap hari, saudara. Dia seperti binatang yang dipelihara oleh Tuhan. Bayangkan berarti kan dia cari madu kan. Bayangkan kerjaan dia tangkap belalang. Kadang-kadang belalangnya dibawa sama Tuhan, kadang-kadang nggak ada belalangnya. Dia jauh, saudara. Dia benar-benar mengasingkan diri. Apalagi dia melihat kemunafikan.
para orang-orang Farisi. Itulah orang-orang yang mau melarikan diri dari pencobaan dunia ini. Mereka mau mengungsi kemana? Mereka berpikir, saudara, setelah lolos nanti, setelah lewat semua ini, sudah bisa mulai. Tidak. Kalau kita menghindar, pasti kita, karena masalahnya kan ada di dalam hati kita. Tuhan itu kan bersembunyi di sini, bukan di mana, bukan di padang gurun. Oh, kalau ada yang mengatakan, oh Tuhan ada di sini, ada di padang gurun, ada di sini. Jangan dengarkan katanya. Tempat tersembunyi itu ada di mana? Apakah di tempat-tempat di rumah Tuhan yang megah, yang wah, yang ada di sana tabut perjanjiannya? Sehingga mereka buat di sana replika daripada tabut perjanjian. Mereka buat kan? Apakah Tuhan itu ada di ketika mereka menyembah seluruh alat musik mereka pakai? Apakah Tuhan di situ? Tidak. Semua yang kita pakai, lagu-lagu, itu ekspresi kita kepada Tuhan. Bukan sebagai alat untuk merasakan hadirat Tuhan. Bukan. Tapi ekspresi kita. Makanya saudara, setiap kita harusnya saudara, nantinya akan ada nyanyian-nyanyian baru. Saya bayangkan suatu saat anak-anak kita buat lagu-lagu baru. Ya. Karena apa? Sekarang saudara, semua lagu-lagu itu ada hak ciptanya. Berarti apa? Para pencipta lagu itu sudah mengklaim itu, sudah mendaftarkan itu. Jadi kadang-kadang saudara, nadanya saja, kita bukan, saya kadang heran gitu ya. Kadang kan yang kita download, kita masukkan di YouTube kita misalnya sebagai backgroundnya, itu baru bisa diklaim ya. Ini tidak saudara. Yang kita nyanyikan, begitu kata-katanya itu saudara, itu nanti begitu kita upload, itu akan keluar di situ. Hak klaim katanya, hak cipta, klaim hak cipta. Jadi muncul tanda seru. Tidak bisa dimonetisasi. Saya pikir perasaan. Kalau dulu kita masukkan lagu-lagu ya, kadang backgroundnya, instrumentalnya gitu ya. Kadang saya buat background suaranya. Kalau itu wajar lah gitu. Ini bukan. Jadi yang kita nyanyikan pun, apalagi lagu-lagu yang terbaru ya. Entah kenapa itu muncul di situ. Heran saya. Jadi seolah-olah saudara, mereka mengatakan ini punya saya. Bukan punya Tuhan. Makanya selalu mereka itu saudara, kalau mereka yang mengadakan ibadah-ibadah online itu selalu yang di depan itu apa? Persembahan. Mereka besar-besar itu di depan itu. Selalu di depan persembahan sini. Wah. Kalau saudara lihat YouTube itu selalu seliweran tuh di bawahnya. Seolah-olah begini. Kalau kalian masuk channel ini, jadi mereka membuat bahwa ibadah-ibadah mereka itu harus jadinya eksklusif. Istilahnya, kalau kamu ikut ibadah ini, kamu mesti memberikan persembahan di sini. Itu kelicikan, saudara.
Nah, saudara, Tuhan tak menerima itu, saudara. Dan dia mau menyingkirkan semua buatan manusia itu. Dan bagi dia, semua itu akan disingkirkan. Padahal, saudara, kan pujian untuk dia. Lalu dikomersilkan, saudara. Lalu mereka buat hak ciptanya. Jadi kita mesti permisi. Bayangkan saudara, setiap kali kita mau nyanyikan sesuatu kita mesti permisi kepada mereka. Bukankah mereka itu lagu yang mereka buat itu untuk Tuhan? Bukankah karena Tuhan maka mereka bisa membuat lagu itu? Kalau tidak ada Tuhan, mau kemana lagu mereka itu? Berarti apa, saudara? Ada Tuhan mereka yang berbeda dengan Tuhan kita. Sekalipun mereka bilang sama. Mereka punya Tuhan bayangan. Mereka punya berhala dalam hati mereka yang tidak mereka sadari. Bukankah itu kejahatan di hadapan Tuhan? Bayangkan kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita mesti permisi karena mereka pegang hak ciptanya. Kalau mereka lepas hak ciptanya, itu tidak akan seperti itu, saudara. Tapi sekarang, saudara, teknologi ini membuat segala sesuatu terang benderang. Nggak bisa disembunyikan lagi. Mau orang pintar berkhotbah di mimbar, itu akan kelihatan dengan jelas di media sosial. Akan ketahuan siapa diri kita sesungguhnya. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Oke? Nah, saudara, mari kita perhatikan, saudara. Setiap hari. Itulah yang dilakukan Tuhan selama 1335 hari di muka bumi ini. Ketika sejak dia ditahbiskan, dibaptiskan. Sejak dia memulai pelayanannya, dia menanti-nantikan Bapaknya. Wow. Dan itulah yang sedang hidup di dalam kita. Saudara mesti mengerti itu, saudara. Jadi sekarang kita ini ibarat asistennya dia. Saksinya Tuhan. Kita benar-benar menyaksikan Tuhan yang sudah menjadi manusia itu hidup di antara kita. Bagaimana saudara boleh menjadi saksi yang baik? Bagaimana saudara bisa menjadi hamba yang baik? Hamba itu, saudara, bayangkan Yosua. Sebelum Musa keluar dari kemahnya, dia menunggu. Dia memperhatikan, jadi ada jarak ya dengan kemah pertemuan itu dengan dirinya. Bayangkan ketika Musa ada di Gunung Horeb itu, saudara. Dia ada di tempat yang lain. Dia memperhatikan Musa sendirian. Nggak boleh, dia nggak ikut. Karena kalau nggak dia akan mati. Karena kenapa Musa itu bisa hidup? Itu kan karena pilihan. Jadi kalau nggak dipilih, nggak bisa. Itu sebabnya, saudara. Saudara bisa ada di sini anugerah. Ya, saudara bisa mendengarkan kebenaran ini setiap hari, anugerah. Saya saja, saudara, bisa ngalamin rasanya gitu, aduh udahlah.
Nggak sempat lagi berpikir tentang diri saya. Kalau enggak, saudara, si jahat itu akan membesar-besarkan diri saya gitu. Itu masalah bagi saya. Untung Tuhan bilang, jangan takut. Kan dikatakan kan, orang-orang pengecut, penakut, tidak bisa masuk. Kalau kita memperhatikan diri kita, selalu pasti nggak layak. Dan memang kita nggak pernah layak, saudara. Hanya kasih karunia, anugerah yang melayakkan kita. Jadi kalau dia memilih kita, bersyukurlah. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Artinya, saudara, percayailah Tuhan apa adanya. Jadi, saudara, sikap kita setiap hari sangat diperhatikan Dia. Cara kita memperlakukan orang lain. Cara kita memperlakukan anak-anak kita. Cara kita berbicara. Cara kita berpikir. Dia tepat ada dalam saudara. Bukan di awang-awang, saudara. Dia bukan seperti Allah yang dari atas sana memperhatikan kita. Enggak, dia tepat ada di dalam kita. Menjadi daging. Jadi mengenali pikiran hati kita. Karena dia menjadi manusia gitu loh. Sama dengan kita. Dia mengenali pikiran kita dari jauh. Jadi benar-benar dia menjadi manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Inilah yang mesti kita kenali, saudara. Jadi bukan yang adikodrati lagi. Kalau kemarin sempat kita mengalami hal-hal yang adikodrati, lalu kita disadarkan. Sekarang, itu anugerah, saudara. Kalau tidak, saudara, kita akan terhukum. Karena, saudara, semua nanti yang mengatakan mereka sudah membuat ini, membuat itu, justru benar-benar mereka itu akan dienyahkan. Benar, saudara, mereka melakukan dengan tulus mujizat-mujizat itu. Benar. Seperti yang saya katakan kepada saudara. Pada waktu saya mendoakan orang, itu kan ketika mereka mendapatkan mujizat. Kan bukan karena saya dapat urapan. Bukan karena saya berpuasa untuk mendapatkan itu. Lalu bam, datang kuasa. Bukan. Bukan karena dalam diri saya ada dukun-dukun yang bukan. Saya tahu saya sesadar-sadarnya. Karena saya ingat pertama kali saya tidak punya karunia penglihatan untuk mengatakan ada roh ini, roh itu. Enggak. Cuman mempercayai pernyataan itu saja. Dan ternyata orang-orang mengalami mujizat. Bahkan sampai saya katakan sama saudara, agama apapun, pada waktu itu saya bisa tolong. Apa saja kepercayaannya. Di situ ada satu keyakinan yang sangat kuat sekali. Bahkan saudara sampai sampai dulu pikiran liar itu bilang begini. Bahkan presiden sekalipun engkau akan aku bawa ke istana gitu. Gitu saudara, pernyataan seperti itu. Dan saya tidak ragu sedikit pun akan itu. Tetapi ternyata kemudian disitulah saudara Tuhan pada penanti-nantian saya akan Tuhan setiap hari memperhatikan yang mana Tuhan, yang mana iblis.
yang menyamar seperti Tuhan, yang berinkarnasi. Itu nyata, saudara. Sehingga kadang-kadang begitu melihat masalah, begitu ingin menjelaskan tentang Tuhan kepada banyak orang, saya harus menunggu, saudara. Bukan lagi saya yang membawa Tuhan, tapi Tuhan yang membawa saya. Wow, itu saudara, dua hal yang kadang bergantian, saudara. Saudara, saya berdoa setiap kita mulai, saudara, ya, lanjutkan dalam hidup saudara setiap hari. Perhatikan, apakah hati saudara terpaut kepada dunia ini? Di mana hati saudara berada? Harta saudara itu ada di mana? Perhatikan, saudara. Apakah saudara masih terikat sekali dengan dunia ini? Perhatikan. Bukan berarti jadi melepaskan. Enggak. Sudah hidup biasa. Hati kita yang ada di mana setiap hari? Justru saudara itu akan diizinkan. Saudara, ada banyak orang yang tetap bisa fokus sama Tuhan ketika segala sesuatunya sederhana. Tapi kan kita kan tidak diizinkan. Dia kan mau tes kita ditempatkan dimanapun. Justru kan godaannya ketika kita punya segala sesuatu aman-aman saja. Pada saat itu kita masih menantikan Tuhan enggak? Kan di tengah badai, monyet kan yang sedang bergantungan, kalau anginnya lagi kencang, dia kan nggak jatuh. Dia jatuh kapan? Ketika angin sepoi-sepoi. Kenapa Daud itu jatuh? Karena dia nggak ikut berperang. Tetapi di satu sisi, Allah mengizinkan itu terjadi. Saudara, di saat Daud rasanya berdosa sekali. Aduh, aku udah salah nih. Kenapa aku bisa? Di satu sisi, ternyata apa yang dilakukan dia sampai dia punya anak Salomo kan dari anak-anak yang lain, saudara. Allah tidak menghendaki. Justru dia buat Mikal mandul. Mau dari mana? Mau kapan menggenapi rencananya? Tahtanya akan kekal selama-lamanya. Kan itu firman-Nya. Mau dari siapa anaknya? Dari Abigail kah? Abigail itu istrinya Nabal. Mau dari yang lain? Di satu sisi memang dia jatuh dalam dosa. Di sisi yang lain, saudara, Allah berdaulat di atas semuanya. Justru, saudara, ketika Daud berdosa itu ada satu di sini, saudara. Membuat dia benar-benar jadi mengerti posisinya sebagai manusia. Kalau tidak, saudara, makanya saudara, Tuhan sampai larang dia membangun bait suci untuk Tuhan. Tapi dilanjutkan oleh anaknya. Saudara tahukah, saudara? Itu semua misterinya Allah.
Dan setiap kita akan mengalami Tuhan itu sendiri. Inilah masa penantian kita ini, saudara. Ya, selama 1335 hari, saudara mesti mengenali Tuhan yang berinkarnasi di dalam saudara. Si Tuhan, saudara, pas jam 6. Mari kita closing ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sudah mengajari kami. Tuhan, dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami tetap memandang Engkau. Engkaulah menjadi kepuasan hati kami. Tuhan, Engkau mengajari kami, menuntun kami. Semuanya karena Engkau, oleh Engkau. Bagimulah segala pujian. Terima kasih Tuhan, kami boleh makan dari kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.